wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai sesuatu yang saya pikir perlu untuk diketahui tapi belum banyak diketahui, yaitu masalah pesantren. Di pesantren itu kan salah satu corak pendidikan, dalam arti tempat belajar yang tertua di Nusantara. Jadi jauh sebelum era kolonial, dikatakan pertama kali ada itu pada masa Wali Songo bahkan. Jadi sebelum era Demak, bahkan masih eranya Majapahit, itu sudah ada yang namanya pesantren meskipun lingkupnya masih kecil. Di pesantren sebagai embrio perkembangan umat muslim di Nusantara ini cukup menarik untuk kita bahas supaya kita itu tahu bagaimana pesantren itu semestinya itu bagaimana. Karena memang nggak semua dari kita itu pernah mondok ya. Mondok itu kan sesuatu yang dikatakan sebagai kata kerja untuk orang yang belajar di pesantren. Jadi ada namanya santri, ada yang namanya pondok. Pondok itu bangunannya, nanti ada kiai sebagai orang yang mengatur atau memberikan ilmu di sana, pengajar ada, dan seterusnya. Itu sesuatu yang harus kita telaah lebih dalam, karena sebagai umat muslim kita harus tahu bagaimana kita itu mengambil ilmu yang tepat dari mana. Karena memang enggak semua orang itu tahu cara mengambil ilmu yang benar itu seperti apa. Banyak orang itu yang tersesat di internet ya, akhirnya membuat mereka menjadi teroris dan seterusnya ya, karena memang mereka nggak ngerti cara belajar agama seperti apa. Terus selain itu pesantren itu kan budaya kita sendiri. Jadi budaya yang sudah mengakar kuat di masyarakat, di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, seluruh tanah yang ada di Nusantara ini pasti memiliki pesantren-pesantren dengan corak-corak masing-masing. Namun di kesempatan kali ini kita coba bahas, kita persempit menjadi pembahasan di pesantren salaf atau pesantren tradisional. Karena harus kita ketahui pesantren itu coraknya banyak. Ada pesantren modern, ada pesantren tahfidz yang khusus penghafal Al-Quran, terus ada pesantren salaf. Di sini saya sama teman saya akan menjelaskan mengenai hal itu, karena beliau ini sudah mondok berapa kali Pak? Mondok di Denanyar sama sekarang di Pelosok. Jadi pondok-pondok beliau ini sudah kita katakan sebagai pondok yang tua, pondok yang sudah diakui dimanapun dan termasuk dalam corak pesantren salaf. Jadi untuk penjelasan mengenai pesantren salaf saya serahkan ke beliau, monggo. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan, bahwasanya pesantren itu merupakan salah satu lembaga pendidikan yang tertua di Nusantara ini. Jauh sebelumnya Wali Songo, Sunan Ampel mempunyai santri santunan, dan itu metode pengajaran yang digunakan adalah pesantren. Kemudian pesantren sendiri ini saking dirasa efektifnya untuk memberikan ataupun mengedukasi masyarakat untuk ilmu pengetahuan, maka banyak yang mengklaim proses pembelajaran di pesantren adalah proses pembelajaran yang paling berhasil. Sehingga kalau dewasa ini kita lihat sudah banyak berdiri pondok-pondok pesantren, tetapi karena pemahaman yang berbeda, karena dari pengetahuan yang kurang dalam, maka masyarakat itu menilai semua pesantren itu sesuai dengan jalur akidah kita, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kenyataannya di sini kita sering lihat, kita sering jumpai, bukan semua pesantren mempunyai landasan yang sesuai dengan akidah kita. Sehingga jadi kita perlu meneliti lebih dalam yang mana pesantren salaf, yang mana pesantren modern, dan lebih-lebih ada pesantren yang menyimpang dari ajaran kita. Kalau untuk spesial dari pesantren salaf ini adalah dibandingkan dari pesantren modern ya. Kalau pesantren modern setahu saya ini tradisi zaman Wali Songo ini agak
sudah berkurang. Maksudnya tidak sebanyak dengan pesantren salaf. Kalau pesantren salaf kita masih menjumpai makna gandul, makna utawi iku makna Jawa, ya enggak bahasa Jawa, makanya sesuai bahasa daerah masing-masing, ada bahasa Sunda, bahasa Madura, itu masih salaf. Tapi kalau pesantren modern langsung diterjemahkan dengan ke bahasa Indonesia, ataupun nanti tidak begitu menekankan aspek ilmu alatnya, baik nahwu atau sorof. Kemudian dari tradisi atau kurikulumnya juga, pesantren salaf itu juga memiliki nilai yang plus daripada pesantren modern. Karena pesantren salaf itu masih proses seperti bandongan, sawir, terus mutolaah, kemudian ngaji, ngesai, itu masih terawat dengan baik sesuai dengan tradisi atau kebiasaan-kebiasaan yang ada di pesantren setempat. Seperti contoh, kalau pesantren A ini mengutamakan metodenya dengan sawir, pesantren B dengan bandongan, dan seterusnya. Tapi kalau pesantren modern, tradisi yang semacam itu hampir sudah punah. Pokoknya di sana dia bisa menguasai bahasa Arab, yang sudah jelas, tanpa mengetahui ilat ataupun akar masalah dari masalah yang dihadapi. Kemudian ada lagi satu ciri yang menarik dari pesantren salaf itu kedekatan dengan masyarakat itu masih mengental. Seumpama kalau di pesantren saya, pesantren Pelosok Mojo Kediri, di situ ketika ada salah satu dari gawagis kita mempunyai hajat, seumpamanya ya bangun rumah ataupun roan di sawah, itu semua santri terjun ikut ke sana, mulai dari melu golek pari, melu damen dan sebagainya. Nah, kalau di pesantren modern mungkin tradisi yang seperti itu sudah nggak ada ya. Ya ada pun masih sedikit. Tapi kalau pesantren salaf itu ya wis kaya omah dhewe, seperti di rumah sendiri ya. Waktu ada ini, waktu ada ini masak sendiri dan sebagainya. Kemudian di pesantren salaf juga ditekankan cara belajar dari ataupun proses belajar dari ulama-ulama kita yang terdahulu, mulai dari tirakat, terus ada lagi bagaimana caranya mensucikan hati, mensucikan pikiran dengan tujuan untuk memperoleh apa yang kita cari. Kemudian ada pesantren-pesantren yang di luar koridor kita, maksudnya menamakan atas nama pesantren dengan mengembel-embel Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi ternyata di dalamnya itu diajarkan didoktrin untuk menyalahkan ajaran kita Ahlus Sunnah. Saya pernah punya teman yang dia salah mondok juga, karena pengetahuan keluarganya dengan mondok itu wis apik, wong sing mondok itu wis apik, tetapi dia tidak tahu mana pondok yang sesuai dengan akidah kita, mana yang tidak. Terus dia kemudian akhirnya bedal, soalnya dewe golek dewe pondok dewe, karena keyakinan di dalam hati saya mondok ini sudah baik. Nah, tetapi ternyata di situ ketemuan ada di Jawa Tengah ya daerahnya. Dia di situ mondok, di situ orangnya ya kalau dilihat sekilas wis Islam tenanan, jubahan, berwaan ya. Nah, berhubung dia masih pengetahuan agama masih kurang, langsung mondok ning kono. Ternyata di situ perlakuan dari pihak pondok dengan adanya santri baru itu sangat istimewa. Udah dibeliin makan di ruangan yang istimewa, ada AC-nya. Tapi setelah beberapa hari di sana dia semakin ganjal. Enggak ada tradisi di rumahnya. Pas dia di Gresik ya. Dia di Gresik pondok di situ kok beda sama sekali. Ternyata akhirnya setelah ditelusuri lebih lanjut, tanya-tanya temannya, ternyata pondoknya tidak sesuai dengan pondok yang dia inginkan. Salah pondok. Nah, itu yang bahaya bagi masyarakat luas. Maksudnya kalau belum tahu langsung moro-moro mondokno anake ning ngene pondok sing salah, kok dia pulang dari pondok malah akan merusak tatanan masyarakat yang sudah kuat ini. Mungkin itu saja sedikit ulasan tentang pondok salaf dengan ciri-ciri khasnya, dengan metode pembelajarannya, kurikulumnya sangat beda sekali dengan pondok modern. Oh, jadi begitu ya. Tadi itu saya mendengar beberapa istilah asing bagi beberapa kalangan seperti syawir, bandongan.
terus mutolaah lah, itu bisa dijelaskan itu apa itu kira-kira itu? Ya, memang itu mempunyai istilah sendiri ya, jadi santri. Yang pertama sawir. Dalam kurikulum sawir atau metode pembelajaran yang memprioritaskan sawir, di situ untuk masalah makna, untuk masalah keterangan itu sudah disampaikan sebelumnya. Nah, jadi untuk santrinya sendiri ini lebih menggali lebih dalam ataupun memperluas tema permasalahan. Jadi bahannya sudah ada, tinggal kita menjabarkan dan nanti permasalahan-permasalahan yang timbul akan dikupas sampai habis. Itu kalau sawir. Tapi kalau bandongan ini lebih gimana ya? Menerima apa yang disampaikan oleh guru. Sampainya bandongan itu ada yang nama lain adalah ngesai. Jadi gurunya di situ sambil ngesai, sambil maknai, di situ sudah diuraikan oleh ustadznya ataupun kiainya. Jadi santri sudah ikut sama kiai aja. Kemudian mutolaah itu adalah sebuah pembelajaran yang dilakukan kalau isinya apa ya? Evaluasi dari pembelajaran yang sudah disampaikan. Seumpama materi dapat sehari ini dapat A sampai B, nanti besoknya diulang lagi, dan itu tergantung pesantrennya. Ada yang mengulangnya itu 1 minggu, ada sampai berapa bagian dan seterusnya. Maksudnya untuk metode mutolaah ini adalah kalau saya rasa kalau di pesantren semua ada ya, karena dia sifatnya adalah mengulangi pelajaran yang telah disampaikan, baik itu pelajaran yang disampaikan itu dari sawir ataupun dari bandongan ataupun dari yang lain. Oh gitu. Jadi pada dasarnya kalau sawir itu model belajar aktif ya. Aktif saling berdiskusi, saling menyampaikan gagasan. Tapi kalau apa itu tadi? Bandongan itu model pasif. Dalam arti guru menyampaikan terus santri langsung memaknai seperti itu ya. Lah yang menjadi ciri khas utama itu di pesantren salaf itu adalah, kalau pandangan masyarakat pada umumnya itu pesantren salaf itu tidak ada sekolah formal. Ini rata-rata pemahaman masyarakat itu, misal di pesantren A itu salaf. Nah, dimaksud salaf itu adalah tidak ada sekolah formal di situ. Tetapi kalau yang modern itu sudah ada SMA, SMK, bahkan perguruan tinggi. Lah apakah seperti itu kira-kira? Sebenarnya untuk istilah sekolah formal dan sekolah tidak itu memang pikiran yang mengakar di masyarakat seperti itu. Jadi mau tidak mau memang kenyataannya seperti itu. Tapi dengan istilah salafnya itu juga tidak menutup kemungkinan santri yang belajar di situ juga sekolah di umum, maksudnya di formal. Karena kalau memang sekolah formalnya itu hanya mengkaji kitab-kitab, maksudnya dari buku yang dikirimkan pemerintah itu tidak dipakai, maksudnya untuk pelajaran agama otomatis sekolah di sana menggunakan kitab, langsung beracuan pada kitab, itu saya rasa masih bisa dikategorikan dengan pesantren salaf. Karena cuma beda tempat lah. Kalau intinya sama-sama ngaji, tapi kalau di formal itu ngajinya di bangunan disediakan untuk memang sekolah. Tapi kalau di salaf itu memang bangunannya bisa digunakan tempat tidur, digunakan sekolah, digunakan belajar. Sampai sekarang di pelosok ini menggunakan istilah sekolah, karena kalau pagi memang sekolah, tapi sekolah yang menggunakan kurikulum yang di sana yang ditetapkan, bukan mengikuti kurikulum yang sudah ditetapkan dari pemerintah ya. Karena memang sekolah dari pesantren salaf itu sendiri sudah mempunyai kurikulum, metode pembelajaran dan bahan-bahan ajaran yang sudah disampaikan. Jadi untuk menanggapi masyarakat, biasanya nek salaf itu gak asli sekolah, nek formal sekolah, nek modern sekolah, ya bisa dibenarkan seperti itu, walaupun tidak menutup kemungkinan masih ada pesantren salaf yang juga memperdalami ilmu-ilmu seperti yang di sekolah biasa. Nah, jadi sebenarnya salaf ini yang apanya gitu loh. Salaf itu. Salaf itu terletak pada tradisi, masih menjaga tradisi dari pesantren-pesantren yang seperti dahulu yang saya ungkapkan tadi.
Berarti kalau misal ada pesantren, di situ ada katakanlah SMP, Ya. tetapi ya masih menggunakan kitab kuning, masih sorogan tadi dan seterusnya, berarti itu masih masuk kategori pesantren salaf seperti itu. Menurut saya seperti itu karena masih cuma ada beberapa tambahan aja gitu. Oh gitu. Jadi kalau yang kita lihat bersama itu tadi kan saya bilang di awal kalau pesantren itu ada pesantren modern. Pesantren modern katakanlah Gontor ya, Gontor terus Sunan Derajat itu kan modern. Yang menghasilkan alumni-alumni yang bisa langsung kerja, bisa langsung berapa jadi menteri dan seterusnya. Terus kalau pesantren salaf ini ditujukan untuk menjadi apa gitu loh. Atau kita bilang kita mondok ke sini itu supaya jadi apa atau dapat apa gitu loh. Itu kan pertanyaan yang sering dilontarkan oleh orang-orang yang belum pernah tahu dunia pesantren gitu kan. Ngapain mondok ke sini tapi dapatnya apa nanti? Itu kira-kira gimana? Ya mungkin itulah paradigma masyarakat yang menganggap lulusan pesantren itu masih kolot, maksudnya dengan keseharian yang dilakukan hanya mengaji, belajar dan mengajar, maka nanti ketika lulus masih ditanyakan iso apa, nanti mergawe apa. Tapi sebenarnya di pesantren itu, pesantren salaf itu yang ditekankan adalah persiapan dia untuk menghadapi tantangan masyarakat dalam masalah agama. Untuk urusan nanti jadi apa, kami dari pesantren salaf punya itikat, punya keyakinan yang banyak bahwasanya nanti kalau memang kita berusaha keras berusaha berjuang sekuat mungkin, maksudnya mempeng ya tenanan kok mulai bakalan jadi pulang ke rumah akan bisa menjawab tantangan masyarakat. Kok nek wayahe ternyata kondisi di situ kita menekankan untuk menjadi tani kok mergawe karena dari pesantren sendiri seperti yang saya katakan tadi tidak cuma ngaji, maksudnya dengan pembelajaran langsung. Seumpama ono wong, kalau di pesantren saya itu ya ada tambak, ada sawah, nanti ada yang punya gus-gusnya yang juga punya, maksudnya untuk mekanik seperti itu juga ada. Jadi kalau memang gusnya ngersaknya keluarga dalam ada kegiatan ini langsung disuruh di situ. Jadi secara tidak langsung, walaupun di pembelajaran pesantren tidak dicantumkan bidang ini, insya Allah kalau santrinya itu mempeng, insya Allah kalau santrinya itu tenanan, maka nanti di rumah juga akan sudah mendapat bekal yang apa yang dibutuhkan nanti. Oh gitu. Jadi sebenarnya pesantren salaf ini orientasinya itu sangat luas ya. Jadi tidak hanya ngaji tidur, tapi sebenarnya di dalamnya itu juga luar biasa. Karena pernah itu saya kan pernah mondok sebentar ya. Pernah mondok itu pernah ada suatu acara di pesantren itu yang ngurusi full itu santri gitu. Yeah. Jadi konsumsi, keamanan, parkir, dekorasi, fotografi, semuanya itu santri sendiri. Tidak sama sekali minta orang luar. Tapi paling minta orang luar itu ya nyewa sound, terus nyewa piring mungkin kayak gitulah. Tapi santri itu langsung otomatis terlibat gitu loh. Jadi langsung memiliki skill yang saya ini belajarnya kapan gitu loh. Soalnya kan konsumsi kan harus paham tentang harga pasar ya kan. Harga kebutuhan, terus juga bisa ngolah juga. Terus parkir itu kan juga gak bisa sembarangan juga, itu ada ngatur lalu lintas. Tapi santri itu bisa semua gitu loh. Dan itu sesuatu yang saya pikir menjadi akar apa yang disebut dengan barokah. Nah ini di barokah sesuatu yang sebagian kalangan menolak hal ini. Jadi barokah itu nggak ada begini-begini. Tetapi di dunia pesantren barokah ini benar-benar dijunjung tinggi. Seperti kalau ada sandal milik yai terus dibalik, diatur sedemikian rupa, atau bahkan membersihkan halaman dan seterusnya, itu adalah barokah yang saya pikir masih sangat kental ada di pesantren. Lah kira-kira barokah itu sebenarnya apa barokah itu? Gitu. Barokah menurut istilah lugat Arabnya adalah ziyadatul khair, yaitu
kebagusan yang kalau hal positif yang kita miliki itu semakin bertambah, atau kalau dalam gampangnya untuk mengistilahkan adalah kekuatan magic. Maksudnya dengan keberkahan tersebut itu gambarannya apapun yang kita miliki akan terasa bermanfaat ataupun berguna. Ya seperti yang jelaskan tadi, bahwasanya dengan taat ke pondok, dengan belajar ke pondok, sing asine gak iso apa-apa mergo nurut ning pondok karena mematuhi peraturan pondok, karena mematuhi peraturan kiai, maka di situ akan keberkahan akan muncul. Jadi skill yang ada di dirinya atau potensi yang ada di dirinya otomatis dia akan keluar karena adanya seperti macam apa ya, kekuatan magic itu tadi. Ya, kalau dipikir ya nggak namanya barokah itu kalau dipikir kadang juga nggak masuk akal. Seperti itu tadi, gak iso market, tidak bisa skill masak, tapi ketika dibutuhkan nanti akan muncul dengan adanya sendiri gitu. Nah, jadi yang biasanya diceritakan di pesantren itu kan dua santri itu kan ya, ini cerita yang populer ini. Saya pikir seluruh santri pasti tahu, dua santri ngaji, yang satu itu tiap ngaji selalu hadap kiblat gitu. Tapi yang satunya ini ya terserah dia itu enaknya gimana. Tetapi ketika lulus ternyata yang menghadap kiblat ini nanti keulamaannya itu jauh lebih besar gitu. Yeah. Di situ cerita ini itu mengindikasikan bahwa barokah itu sesuatu yang berasal dari ketaatan, atau apa ya kalau kita bilang itu ngalap barokah itu gimana ya bahasakannya. Soalnya gimana ya, menata sandal kiai itu kalau kita lihat secara sekilas itu sesuatu yang biasa aja gitu. Wong nata gitu aja kok, gini aja. Bahkan ada santri kan sampai bungkuk supaya jadi pegangan yai turun, atau sajadahnya diatur sedemikian rupa untuk dilewati yai dan seterusnya. Sisa kopi juga itu pasti jadi rebu ke tanah. Itu adalah barokah yang dicari oleh santri gitu kan. Yang pada akhirnya ini memang sudah terbukti dimanapun bahwa pesantren salaf itu melahirkan alumni-alumni yang banyak yang jadi pejabat, banyak yang jadi orang kaya, banyak yang jadi apa-apa yang sebenarnya itu nggak logis gitu. Ya katakanlah saya pikir di pesantren pasti ada lah, misal ilmu-ilmu yang di luar kelas itu mempelajari tentang keuangan misalnya, mengenai tentang bisnis. Itu kan santri kan nyari-nyari sendiri kan. Yeah. Di pesantren itu kan semacam dunia kecil. Tetapi ketika keluar itu bisa langsung memiliki pengetahuan yang sebenarnya itu gak logis itu loh di situ. Bahkan yang mahasiswa ekonomi itu bisa kalah gitu loh. Itu sesuatu yang memang nyata terjadi di masyarakat kita. Jadi santri yang kita lihat itu cuma ngaji, cuma seperti itu pandangan radikal kita ya, santri itu seperti itu doang. Tetapi ketika keluar itu kok ya bisa jadi bupati, ya bisa jadi menteri dan seterusnya. Itu adalah sebab barokah gitu kan. Barokah yang saya pikir sesuatu yang sebenarnya gak logis kalau kita lihat, tetapi memang terjadi. Di Ziyadatul Khair itu memang kalau ada cerita itu di Hikam itu ada pemuda mimpinya itu dia bilang, kamu tak kasih uang 1 miliar di depan teras rumah, tapi itu gak barokah. Akhirnya pemuda ini gak ngambil, besoknya gak ngambil. Terus mimpi lagi, kamu tak kasih uang 100 juta di teras rumah, tetapi itu gak barokah. Dan gak diambil lagi. Akhirnya terus mimpi terus sampai akhirnya 1.000 rupiah. Di mimpinya itu kamu ada uang di bawah batu pojokan rumah dekil, hanya 1.000 rupiah, tapi itu barokah. Akhirnya pemuda ini ngambil, bener 1.000 rupiah gitu, tapi udah kusang, udah hampir gak laku udah gitu. Nah, ternyata uang ini dibeliin ikan, dapat ikan satu, ini ikan kali itu satu, cuma satu kecil, ini nggak bisa dimakan atau enggak.
Lah setelah dimasak ternyata di dalamnya ada mutiara. Mutiara ini dijual kepada seorang raja dan diganti dengan emas seberat lembu. Jadi emas ditimbang beratnya itu seberat lembu. Ini kisah ini diceritakan oleh Romo Yai Jamaluddin Ahmad dari Tambak Beras Jombang. Itu adalah salah satu cerita-cerita yang sering diceritakan di pesantren kan seperti itu kan. Jadi cerita ini nggak ada di Google, nggak ada, bisa jadi nggak ada. Cerita-cerita mengenai barokah, mengenai bagaimana ulama-ulama kita itu tholabul ilmi itu adalah cerita yang berkembang secara tradisi lisan gitu. Nah, yang menarik tadi disebut bahwa kalau salah mondok, wah ini gimana ini kok bisa salah mondok itu? Karena memang pesantren kan pandangan orang-orang kan, oh santri kan, oh ngaji, mempelajari agama, pasti bagus lah kalau katakanlah itu pakaiannya sudah begitu, pokoknya perilakunya udah bagus. Tetapi kok bisa-bisanya mereka itu, ini memang sudah terjadi alumni pesantren, tapi pulang itu justru mengkafirkan sana sini, terus melawan masyarakat yang sebenarnya sudah bagus ya, tidak melanggar syariat. Tapi kalau melanggar syariat kan memang kita harus mengubah ya. Tetapi kalau langsung das gitu kan, itu kan menjadi kontradiktif, itu menjadi nanti akan pergolakan sosial. Pesantren yang salah itu kira-kira itu yang gimana gitu? Pesantren yang salah. Jadi sebelumnya pesantren ya tersebutnya memang ada pesantren yang seperti kita, maksudnya searah sejalan sebagaimana sama kita, menyebarkan tradisi Ahlussunnah wal Jamaah, dan ada yang tidak. Karena munculnya pesantren dari sini adalah gerakan-gerakan mereka yang iri terhadap keberhasilan pesantren dengan sebab adanya barokah itu tadi. Kok iso santri iso koyok ngene? Iki nek diben-bena kalau dibiar-biarin saja golongan kami akan hancur. Maka orang yang di luar kita mendirikan pesantren dengan dengan corak yang bagus supaya kita tertarik dan memasukkan anak-anak kita ke sana, yang nanti di sana inilah jadi akan permasalahannya, yang pendidikan pesantren di situ yang dianggap sebelumnya mulai adalah pendidikan Islam yang nyel, Islam yang murni sesuai Wali Songo, tapi ada pesantren-pesantren luar yang nantinya malah akan merugikan bangsa atau agama kita sendiri, yaitu pesantren-pesantren yang didirikan oleh bukan golongan kita ya, dari golongan luar. Nah, pesantren-pesantren ini daya santrinya itu sangat kuat. Saya pernah diceritai dari teman yang di Kediri, itu pusatnya kan LDII di Kediri. Ternyata di situ mondoknya itu gratis, disuplai dari luar. Jadi mulai makan, mulai disediakan alat-alat keseharian seperti buku, alat-alat mandi, pakaian itu sudah disuplai. Jadi memang dia sangat memuliakan orang-orang yang mondok di sana. Di samping itu dia juga dengan adanya proses yang seperti itu, dia akan lebih mudah mencari minat masyarakat, karena mondok gratis, maka wis gak bayari, wis gak adu sangu, wis terjamin kabeh kan. Kalau masyarakat luar sing gak ngerti, tidak paham sebegitu banyak dengan pesantren yang mana dan yang mana, maka otomatis ke sana aja kalau pesantren yang gratis. Kemudian setelah itu saya juga pernah diceritai teman juga. Ternyata kalau kita sudah mondok di pondok yang salah, yang di luar kita, itu rasanya itu kayak ada semacam doktrinat, atau kalau bahasa Jawanya itu suwuk. Jadi kalau kita mau boyong atau mau pindah pondok yang sesuai dengan kita, itu rasanya di hati masih mengganjal, pengen balik ning pondok iku mau. Nah, kekuatan itulah yang sebenarnya kita takutkan, karena memang dari masyarakat luar kalau memang tidak ada sosialisasi dari pihak pesantren, maka yang kita khawatirkan akan terjadi, benar-benar terjadi. Karena dari pesantren salaf sendiri untuk melariskan ataupun istilahnya untuk mengenalkan kepada masyarakat itu kalah dari pesantren-pesantren yang seperti itu. Mereka mempunyai orang-orang yang sangat aktif untuk
mengenalkan pesantren mereka kepada masyarakat luas dari jaringan media sosial ataupun yang lain. Nah, kekalahan pesantren salaf adalah di bidang itu. Mereka kami sendiri masih saya akui masih tertutup dengan adanya seperti itu. Maksudnya santri ini kelihatannya masih dikekang dengan peraturan pondok. Maksudnya ya kalau di pondok memang harus taat peraturan pondok, tapi kalau di rumah seharusnya ada wadah seperti wadah ini. Saya sangat setuju sekali, karena dengan diskusi seperti ini maka masyarakat luas yang belum tahu apa-apa tentang pesantren itu akan juga tahu tanpa berkunjung ke pesantren atau melakukan survei ke pesantren-pesantren dulu. Jadi pesantren salaf adalah pesantren yang sesuai dengan pola pikirnya masyarakat, sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan di samping itu terdapat pesantren-pesantren yang berbahaya untuk keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah sendiri ataupun agama nusa dan bangsa kita sendiri. Ini mungkin yang terakhir ya, ini sesuatu yang menurut saya itu sangat penting, yaitu nggak semua anak, nggak semua kita itu berkesempatan belajar di pesantren ya. Toh tadi punya kesempatan itu juga kadang salah kan gitu. Jadi kadang nggak tepat juga, tapi nggak semua dari kita itu bisa belajar di pesantren, atau bahkan juga nggak mau, kadang juga nggak mau, karena pesantren itu kayak jauh dari orang tua ya, nggak bisa HP-an dan seterusnya, itu kan susah dan nggak semua orang tuh mau. Tapi di sisi lain masyarakat kita itu gairah belajar agamanya itu kuat, dan pada akhirnya mereka belajar sendiri di Google, di YouTube, di buku-buku terjemahan yang bacaannya itu belum tentu sesuai dengan kapasitas gitu loh. Langsung tasawuf gitu kan. Belum dulu fikih dasar tapi langsung tasawuf. Yang fikihnya ini juga kadang nggak syafi'i. Maksud saya kan ada mazhab-mazhab kan gitu. Tetapi kan dikatakan bahwa Syafi'i itu kan yang paling tepat dengan kondisi sosial di Indonesia. Kalau kita makainya Hambali atau makainya Maliki ya sah-sah saja sebenarnya. Cuma ketika dilihat masyarakat itu kok aneh gitu kan. Jadi bacaannya ini juga kadang kurang tepat. Juga mereka juga belajar kepada pihak-pihak yang takfiri, yang suka mengkafirkan, dan ini salah yang tidak toleran, tidak modernis, tidak moderat. Itu kira-kira itu gimana ini kira-kira itu? Soalnya ya tadi di sisi lain mereka gak berkesempatan untuk mondok, tapi di sisi lain mereka juga butuh belajar sendiri, juga pada akhirnya ngawur, baca Quran juga tajwid juga gak tahu, fikih juga gak bisa ini membedakan yang syarat rukun, juga sholat ya seperti itu saja. Ini kira-kira bagaimana menyikapi hal seperti ini? Iya, pertanyaannya sangat bagus sekali, karena memang kita lihat antusiasme warga di sini untuk belajar agama ternyata sangat tinggi. Tapi dari latar belakang mungkin yang berbeda ataupun ada perasaan sungkan ataupun apa yang tidak bisa mondok oleh faktor ekonomi atau waktu ataupun tuntutan sosial yang tidak memungkinkan, maka jalan terakhir dia kalau tidak ada yang guru atau sosok masyarakat, tokoh masyarakat di sana, maka ya itu otomatis dia akan belajar sendiri, karena memang daya untuk belajar itu sangat kuat, sehingga dia akan munculkan paradigma bahwa yes, pokoknya belajar agama nanti saya akan mau saja. Tetapi oleh karena kemauan mereka yang begitu kuat tanpa adanya pengetahuannya lebih, dia akan memanfaatkan browsing di YouTube atau di Google. Yang seperti yang saya katakan tadi, kalau kita pesantren salaf itu kalahnya di bidang ini. Jadi di dalamnya ini lebih didominasi oleh golongan-golongan mereka, yang itu akan menyebabkan kesesatan ataupun kerusakan moral ataupun akhlak ataupun ilmu agama yang ada pada kita. Nah, untuk mengantisipasi seperti itu, seperti mengambil fikih dari 4 madhab memang sah-sah saja. Tapi kalau ada memang dibaca 4, kalau orang yang tidak tahu kan 4, ternyata dipilih yang ringan, itu tidak sesuai dengan
metode kita ya, kita tidak boleh mengambil yang ringan. Umpamane mesolat melu madzhab iki, salat dijukuk sing ringan atau dimakan talfik itu kan tidak boleh. Nah, oleh seperti itu, maka perlunya di sini adalah generasi-generasi seperti kita ini yang bisa mengulurkan tangan membantu mereka-mereka yang tidak mempunyai kesempatan mondok atau pengen tanya ke tokoh masyarakat tapi sungkan kok, jadinya bisa melalui santri-santri yang ada di desa atau di tempatnya masing-masing. Jadi santri itu harus tahu diri begitu ya? Ya, harus bisa menempatkan posisi diri di mana. Jadi saya pernah mondok, saya punya ilmu, saya bagikan, kan harusnya kan seperti itu. Tapi yang terjadi ya termasuk yang saya lakukan, yang saya ketahui di Surabaya, santri ini gak mau nonjol gitu loh. Mungkin terlalu tawaduknya atau bagaimana, tetapi pada akhirnya misal satu angkatan saya ya, angkatan kuliah itu kan ada sekitar 130 yang bisa dikatakan 80% itu anak non pesantren, nggak pernah mondok, anak SMA dan seterusnya. Dan yang sisanya yang 20% ini adalah orang yang pernah mondok, dalam arti mereka tahulah agama, tahu dasar, tetapi mereka itu nggak mau tampil gitu loh, nggak mau nunjukkan bahwa saya lo tahu fikih gitu. Saya bisa ngajari kamu sholat, saya bisa ngajari kamu baca Quran, tapi mereka nggak mau. Lah kok bisa begitu, kira-kira kenapa gitu? Itu karena tidak lepas ya dari pesantren itu sendiri. Kalau kita waktu di pesantren itu memang kita diperlakukan sebagai budak, wis manut apa jare yai, manut dawuh yai. Tapi itu jangan, maksudnya hal yang semacam itu kalau di rumah itu ya maksudnya jangan terlalu diterapkan. Maksudnya kalau kita ditanya oleh masyarakat, ojo sok ngalih, maksudnya ojo tawaduk, gak ngerti aku, padahal ngerti. Padahal saya sangat setuju dengan sekali ketika itu ada seminar Gus Bahak, kenapa santri itu tidak begitu kelihatan di masyarakat. Karena kita lihat saja tukang dokter, tukang jahit. Nah, kenapa kok bisa mereka terkenal? Karena di depan rumahnya ada tulisan tukang jahit, tukang memperbaiki ataupun dokter. Kalau seumpama santri bisa seperti itu, dengan maksudnya bukan semua santri ya, santri yang sudah memang bisa diandalkan di masyarakat, tidak memberikan solusi-solusi yang nyeleneh, itu bisa seperti itu. Maka hal utama yang mendasari itu adalah kurang percaya diri dan meyakini dirinya itu masih maksudnya belum mampu untuk menjawab tantangan zaman. Padahal dari pihak pesantren mungkin tidak beranggapan seperti itu. Kok sampamane awakmu ning omah meneng wae wis sing santri ben awakmu tok, wis wong liya biar diam aja. Kamu ketika menghadapi masalah wis ben wae isomu sing ngene. Jangan seperti itu. Kita harus aktif, harus selalu menyikapi masalah. Ya kalau tidak bisa kita konsultasi dengan yang lebih mampu, yang lebih alim, yang lebih tahu di bidang itu. Ya makanya dalam artian kalau memang melihat masalah juga jangan selalu diam. Kalau tidak tahu kita tanyakan, lalu baru kita omongkan kepada yang bersangkutan gitu. Berarti yang terjadi itu memang masalah percaya diri itu tadi. Ya. Yang artinya ini masalah pribadi. Bukan masalah kurikulum pesantren atau kiai nyuruh begini, mungkin enggak ya, ternyata kembali kepada pribadi. Karena tadi kan ada model sawir kan ya. Sawir itu kan menyampaikan gini. Itu kan harusnya bisa diterapkan juga di masyarakat gitu kan. Harusnya santri itu bisa memposisikan diri sebagai pihak atau sumber orang untuk belajar agama, tidak tersesat di Google itu tadi. Karena kalau sudah tersesat ya, karena memang harus diakui pengakuan dari simpatisan ISIS itu, mereka itu rata-rata ibu-ibu rumah tangga itu kan, atau pensiunan. Mereka itu sadar gak punya ilmu agama, lalu nyari di Google, nemu situs yang menarik, yang warna-warni, kelap-kelip itu, di dalamnya kok bagus, kontennya bagus. Saya semakin ke dalam ternyata itu adalah simpatisan dari ISIS, dan mereka tergiur dengan doktrin-doktrin untuk mendirikan ini itu dan seterusnya. Dan itu harus kita kita hindari sejak dari teman-teman kita, dari keluarga kita sendiri. Jangan sampai mereka itu
apa ya, terjerumus. Terjerumus ke sana. Ya minimal kita pasti punya lah ya teman-teman kita atau kenalan-kenalan yang alumni pesantren ya, kita bisa mengarahkan untuk tanya ke santri itu kan, itu juga bisa gitu kan. Karena santri kalau sudah alumni itu saya pikir sudah memiliki kapasitas yang cukup untuk sekedar memberikan arahan. Oh ini yang membatalkan sholat seperti ini. Oh ini yang nggak boleh zakat seperti ini. Yang sah kalau nikah seperti ini kan mestinya harus tahu ya, karena yang dipelajari di pesantren itu ya kitab-kitab yang dari dasar sampai tinggi kan dipelajari semua, dan bahkan banyak santri pun sampai hafal juga kitab tersebut. Itu harus hafal. Di beberapa pesantren kan di mereka seperti itu. Nah, untuk closing ini mungkin ada yang nonton dari teman-teman yang punya keinginan mondok. Nah, itu kira-kira pesannya apa? Silakan disampaikan. Untuk rekan-rekan yang ingin melanjutkan pembelajarannya ke pesantren ya, minimal Anda tahu pesantren mana yang Anda tuju. Mulai dari kiainya, dari sanad ke ilmunya, karena sanad ke ilmunya itu begitu penting ya, karena orang yang tidak mempunyai guru dalam masalah agama maka gurunya adalah setan. Kayak seperti ini, makanya banyak tersesat. Itu juga dari godaan setan. Tersesat dari untuk memilih aliran-aliran yang sesuai dengan kita. Kemudian bagaimana status pesantren tersebut? Maka apakah di situ metodenya itu sama seperti potensi yang ada dalam diri kalian atau tidak? Karena nanti kalau potensi Anda itu melakukan A, sedangkan Anda pesantren ke B, kok yang ada isinya malah nggak cocok terus. Maksudnya tidak sepemikiran, maka nanti akan menghambat laju sampean untuk belajar lebih dalam tentang agama. Dan jangan lupa nanti kalau sudah menemukan pesantren yang cocok, memilih pesantren yang sesuai dengan pemikiran Anda, sesuai dengan mindset Anda, maka ya mumpung udah di pesantren ya belajar yang sungguh-sungguh gitu kan. Kalau itu rasa gak kerasan itu kan biasanya ada itu. Nah itu gimana itu? Santri gak kerasan pengen pulang Iya. nangis itu gimana itu? Hal yang wajib gak kerasan di mondok nih. Sekali mondok langsung kerasan itu dadine malah gampang metu wong e. Oh gitu ya, malah gitu. Sebenarnya ora kerasan sih, kok enak-enak ning pondok dadine kok dari kita nggak kerasan di pondok nanti akan akrab dengan situasi yang ada di pondok. Jadi gitu. Nggak maklum kalau nggak kerasan nggak apa-apa, ditahan aja paling ya 2 minggu udah mulai kerasan. Kalau jenengan diri dulu nggak kerasannya gimana? Nggak kerasannya. Ya namanya di pondok, nggak bawa HP, nggak bawa TV, nggak bawa motor, jauh dari orang tua, jauh dari orang yang setiap hari ada kita, otomatis langsung down lah mintan gitu. Nggak kerasan, ya sempat nangis biyen pas ning Dinanyar. Kok nggak ada teman yang kenal dari beda-beda daerah, tapi akhirnya dengan semua bernasib seperti itu, tadi saling curhat, jadi ini kayak keluarga sendiri lah, jadi kedekatannya semakin bagus gitu kan. Jadi fase gak betah pengen pulang itu memang fase yang harus dilalui ya. Tapi kalau sudah kerasan ya, sudah nyaman di pondok itu bahkan boyong lama pun pengen balik gitu. Ya termasuk saya sendiri itu termasuk orang yang kangen suasana pesantren ya, makan bareng ya. Terus bagaimana ngopi bareng, belajar bareng, itu benar-benar sesuatu yang awalnya kita gak suka ya. Awalnya ngapain lah, tidur aja kan gitu kan. Tapi kalau sudah boyong, nah itu baru kita rasakan, oh ternyata nikmatnya luar biasa. Oke, jadi untuk kesempatan kali ini kita cukupkan sampai di sini pembahasan mengenai pesantren salaf. Jadi narasumber kita memang santri salaf, jadi kita harus membuka wawasan kita itu tanya kepada orang yang tepat gitu kan. Kalau kita tanya seputar kampus ya nanti kita undang aja teman-teman yang pernah ngampus ya, pernah jadi mahasiswa. Tapi pada kesempatan kali ini kita bahas tentang pesantren salaf. Nanti di lain waktu bisa kita lanjutkan mengenai pesantren salaf jilid 2 mungkin, atau aspek-aspek yang belum diketahui oleh masyarakat umum. Juga bisa kita nanti membedah mengenai pesantren
pesantren tahfidz atau pesantren modern seperti apa dalamnya, kita akan bahas secara lebih dalam di pembahasan selanjutnya. Terima kasih untuk pembahasan kali ini. Terima kasih dari Gus Mun sudah menyertai, dan kita semoga dalam konten yang kita buat ini bisa memberikan pemahaman teman-teman supaya pesantren itu begini-begini, yang mondok, yang mau mondok, yang sudah di pondok atau yang pernah mondok itu bisa sedikit mengetahui atau lebih mendalami mengenai pesantren salaf. Jadi kita akhiri dulu. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.